Hai sahabat angkringan Sains Indonesia, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga selalu sehat dan baik ya. Nah, buat video kali ini masih ada keterkaitannya loh sama video-video sebelumnya yang sudah diupload sama angkringan Sains Indonesia. Apa ya? Oke, let's stir the coffee. Pernah nggak ya kamu merasa susah banget saat kamu mau bikin karya tulis ilmiah? Padahal tiap buka sosial media ada aja tuh lomba karya tulis ilmiah yang diadain oleh banyak universitas maupun lembaga dan dengan hadiah yang super menarik. Atau kamu sekarang sedang mengalami fase di mana kamu stuck sama ide buat nyelesain tugas kampus maupun tugas sekolah yang berhubungan sama karya tulis ilmiah? Pasti stres banget dong ya kalau kamu di fase sekarang di mana kamu sedang mumet-mumetnya sama tugas-tugas karya tulis ilmiah karena ide kamu sedang mandek. Pas banget nih, di pembahasan kali ini kita akan membahas tips dan triks pengalian ide. Apa aja sih? Pertama, membaca. Kedua, peka. Ketiga, sesuai bidang. Keempat, agak aneh. Pasti masih bingung ya? Oke, mari saya jelaskan satu persatu. Pertama, membaca. Maksud dari membaca itu gimana sih? Membaca di sini maksudnya kamu membaca judul-judul yang pernah lolos pendanaan program kreatif mahasiswa dari tahun ke tahun, atau judul-judul finalis lomba karya tulis ilmiah sampai judul-judul yang pernah lolos program mahasiswa wirausaha. Kamu bisa ngulik nih dari satu persatu dari tahun ke tahun sampai dengan tahun sekarang. Karena biasanya trik membaca judul ini itu kamu bisa berpikir gimana sih cara bisa lolos. Dan ternyata dari situ kamu akan berpikir, loh begini doang yang bisa lolos? Atau serius yang kayak gini yang lolos? Atau wow gila ini keren banget, unik banget. Dari situ kamu mulai akan berpikir ide, yang ide kayak gini tuh ternyata bisa lolos. Jadi kamu bisa menyesuaikan nih ide kayak apa yang akan menjadi gerbang kamu lolos di karya tulis lomba karya tulis ilmiah. Nah, bagi kamu nih yang kiranya di tips membaca itu kurang nangkep dan gak bisa mendapatkan ide, mungkin langkah kedua ini menjadi solusi kamu untuk mendapatkan ide yang peka. Bagi kamu tipe yang gampang suka sama seseorang, langkah ini jelas sangat mudah karena kamu akan auto peka nih sama doi atau gebetan kamu, apa yang dia suka, apa yang dia gak suka. Nah, bedanya di peka ini itu peka ke lingkungan. Jadi anggap aja lingkungan sekitar kamu itu sebagai doi kamu. Kamu harus mengamati nih permasalahan apa yang dia suka, permasalahan apa yang dia nggak suka, dan permasalahan apa yang sedang dia alami sekarang. Nah, contoh permasalahan lingkungan yang biasanya atau yang sedang terjadi di Indonesia itu pertama misalkan tentang sampah, tentang banyaknya air yang tidak dimanfaatkan secara maksimal, bahan bakar yang langka, energi listrik yang tidak merata di seluruh Indonesia. Bisa juga ke permasalahan tentang polusi yang tak kunjung usai. Dari permasalahan tersebut, agaknya kamu akan bisa menarik ke solusi nih. Baiknya bagaimana agar permasalahan itu tidak terjadi lagi. Setelah kamu mendapatkan solusi dari permasalahan yang kamu mau ambil, cek idenya ya. Yap, kamu perlu cek ide di Google untuk melihat apakah sudah ada penelitian sebelumnya dari permasalahan dan solusi yang kamu pikirkan. Jika ada, kamu bisa mengumpulkan dan memodifikasi idemu dengan solusi yang sekarang. Jadi, kamu pakai prinsip ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Langkah ketiga, yaitu sesuai bidang. Bagi kamu orang-orang jurusan IPA dan bagi kamu anak-anak jurusan sosial, kamu bisa menyesuaikan dengan bidang kamu. Dan pertanyaannya adalah, ketika kamu anak IPA, ketika kamu anak IPS, tapi kamu punya judul yang tidak sesuai dengan jurusan kamu, gimana? Gampang, kamu ambil tim kamu untuk kelompok pembuatan karya tulis ilmiah yang sesuai dengan bidang yang kamu pikirkan permasalahannya. Jadi kamu bisa nih membuat karya tulis ilmiah sesuai dengan ide kamu walaupun itu bukan jurusan kamu. Semangat ya. Terakhir nih adalah agak aneh. Agak aneh di sini agak anti mainstream gitu lah ya, sahabat angkringan. Maksudnya di sini yaitu permasalahan anti mainstreamnya itu sampai ke pemilihan judul. Misalkan kamu nggak bisa nih menemukan permasalahan yang anti mainstream di Indonesia, kamu bisa memainkannya di pemilihan kata di judul karya tulis ilmiah kamu. Contohnya gimana ya?
Nih, misalkan singkatan. Biasanya orang-orang Indonesia itu akan lebih tertarik dengan singkatan-singkatan. Contoh pertama yaitu W, wind and wave. Sylvanus Helix, modifikasi pembangkit listrik tenaga arus dan angin laut sebagai sumber energi listrik terbarukan. Kedua, Sarangheo, sarung tangan penghangat yo. Inovasi sarung tangan anti kebas pencegah kecelakaan. Di situ kan ada kalimat Sarangheo, itu kan kalimat-kalimat bahasa Korea kan. Biasanya milenial sekarang itu demam K-pop dan itu sangat menarik kayak gitu. Apalagi kalau misalkan ini dibawa ke judul dan itu sangat menarik. Yang ketiga itu Wish Henna Souvenir. Wish itu kan lebih ke bahasa Jawa ya. Dan ternyata logo dari Wish ini sendiri setelah saya kulik, dia memakai aksara Jawa dan ini lumayan menarik kayak gitu. Yang terakhir yaitu Indomini, Indonesia Miniatur sebagai aset pelestarian kebudayaan objek wisata Nusantara. Dari kalimatnya Indomini, kayak Indomie kan ya. Jadi dari situ aja kita ini sudah sangat menarik perhatian si reviewer atau misalkan si pengadaan lomba atau jurinya. Nah, itu dia tips trik penggalian ide. Jangan lupa like dan subscribe ya, dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Sekian dulu dari pembahasan tips trik penggalian ide dari Angkringan Sains Indonesia. Semoga bermanfaat. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.